kembali lagi di channel Festinel Studio Febri House segmen Ingin Tahu. Ada updatean terbaru loh. Dan sebelum lanjut videonya, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Ingin tahu? Kaitan bulan dengan pasang surut air laut. Banyak yang mengatakan bahwa fenomena pasang surut air laut erat kaitannya dengan bulan. Benarkah demikian? Jawabannya adalah benar. Tetapi bagaimana sampai bulan yang jauh dari bumi itu bisa mempengaruhi keadaan air laut? Penjelasannya, bulan dan bumi memiliki gravitasinya. Masing-masing kedua gaya gravitasi ini ternyata saling mempengaruhi satu sama lain. Antara pusat bumi dan pusat bulan terjadi gaya saling tarik-menarik. Akibat gravitasi tersebut, gaya ini mengakibatkan bumi sedikit tertarik ke arah bulan. Inilah yang mendasari terjadinya pasang surut air laut. Walaupun bulan purnama tidak akan menyebabkan tsunami ya. Kecanggihan Stonehenge yang gak ketebak. Tahu kan Stonehenge? Itu tumpukan batu-batu gede di Wiltshire, Inggris. Tempat ini dibangun ribuan tahun yang lalu dan katanya dulunya digunain untuk perayaan seremonial. Banyak orang masih bingung kenapa yang dibuat malah tumpukan batu gini. Tapi penelitian dari University of Salford, Manchester berhasil membuka sedikit misterinya. Dari hasil penelitian mereka yang dipublikasiin dalam Journal of Archaeological Science, ternyata Stonehenge gedein suara orang yang ada di dalamnya dan juga kecilin suara-suara dari luar. Ini berguna banget untuk ritual-ritual sama perayaan kan? Bahkan volume suara orang yang di dalam Stonehenge ini bisa membesar lebih dari 2,5 kali volume suara normal ball. Kok bisa gitu sih? Karena dia manfaatin pantulan suara boy. Jadi suara yang nabrak batunya bakalan kepantul. Yang belum kepantul makanya jadi gede suaranya. Apalagi pantulannya nggak cuma sekali doang. Hebatnya suara pantulannya jernih dan gak ngehasilin gema yang mengganggu boy. Canggih mana sama rumah lu boy? Hujan meteor Quadrantid. Fenomena di awal pembukaan tahun. 3 Januari 2021. Hujan meteor Quadrantid. Hujan meteor ini sebenarnya sudah berlangsung dari tanggal 28 Desember 2018 hingga 12 Januari 2021. Namun waktu terbaik untuk mengamatinya adalah pada puncaknya, yakni pada dini hari tanggal 3 Januari 2021. Untuk mengamatinya kamu tidak membutuhkan teleskop sama sekali. Cukup berbaring mengamati langit, meteor-meteor nantinya akan melesat indah di langit. Meski begitu, untuk mendapatkan lebih banyak meteor, kamu bisa melihat ke arah titik radiannya. Titik radian adalah titik semu di langit di mana meteor-meteor tampak muncul. Untuk Quadrantid, titik radiannya berada di dekat rasi bintang Bootes. Seperti yang digambar dalam ilustrasi di atas, rasi bintang ini akan berada di langit arah timur laut pada pukul 4.30 dini hari waktu setempat daerahmu. Itulah waktu yang disarankan untuk mengamatinya. Akan ada 20-120 meter per jamnya yang bisa diamati. Bumi di titik perihelion, akankah terasa panas? Apa itu perihelion? Dalam astronomi, perihelion adalah fenomena ketika bumi berada pada jarak terdekatnya dari matahari. Edge terdekat di sini kalau dibandingkan dengan jarak terjauhnya ya, yakni yang disebut sebagai aphelion. Perbedaan jarak antara perihelion dengan aphelion bumi sendiri hanya 3%. Itu artinya suhu di bumi tidak akan terasa perbedaan. Lagi pula perubahan suhu dan iklim bukan dipengaruhi oleh jarak bumi dari matahari, melainkan dari kemiringan sumbu bumi kita.
Jadi meskipun bumi mencapai perihelion pada 2 Januari 2021, bumi belahan utara seperti Amerika Utara dan Eropa akan tetap mengalami musim dingin bersalju seperti biasanya. Perihelion bumi sendiri secara astronomis terjadi pada pukul 20.50 waktu Indonesia Barat. Planet kita akan berjarak kurang lebih 0,98 150 juta dari matahari. Matahari diperkirakan akan memulai mati sekitar 4,5 miliar tahun dari sekarang, dengan urutannya yang bisa 1000 miliar tahun lamanya. Berdasarkan teori kata hitam, matahari masih akan bercahaya sekitar 1000 miliar tahun lagi, dengan rincian 5 miliar tahun lagi akan menjadi raksasa merah, 5,4 miliar tahun lagi akan kehabisan hidrogen dan kemudian menjadi 2000 kali lebih terang membakar helium, 7,5 miliar tahun lagi akan menjadi katai putih selama lebih dari 1000 miliar tahun lewat 1000 miliar tahun lagi baru akan dingin dan menjadi katai hitam. Pertanyaan, apakah katai hitam bisa dikatakan planet? Oh, tidak semudah itu Ferguson. Hanya karena katai hitam dingin bukan berarti reaksi nuklir berhenti. Bintang bersinar karena fusi termonuklir yang cukup panas untuk menghasilkan inti kecil bersama-sama untuk membuat inti yang lebih besar yang melepaskan energi. Penggabungan terjadi bahan pada suhu nol tapi waktunya lebih lama. Aku Kaplan menerangkan bahwa katai hitam tetap bisa menjadi besi dan memicu supernova yang dia namai supernova katai hitam, black dwarf supernova. Hanya katai hitam paling masif sekitar 1,2 hingga 1,4 kali massa matahari yang akan meledak. Ini berarti 1% dari semua bintang yang ada saat ini, atau sekitar 1 miliar triliun bintang. Dapat mati dengan cara ini, sementara sisanya akan tetap menjadi katai hitam. Bumi tidak memiliki akta yang mencatatkan kapan planet ini terbentuk. Jadi tahukah Anda berapa umur bumi? Segala upaya dilakukan para ilmuwan di dunia untuk mencari tahu usia planet ini dengan mendata batu-batu di lapisan kerak bumi. Bahkan, penelitian batuan tidak hanya menyeluruh di permukaan bumi, tetapi juga sampai di bulan dan meteoroid yang jatuh di planet ini. Namun, dengan teknologi yang berkembang saat ini, maka metode itu terbukti tidak dapat diandalkan. Memasuki awal abad ke-20, para ilmuwan menyempurnakan proses penanggalan radiometrik. Metode ini dilakukan untuk mengetahui usia batu. Batuan tertua di bumi yang ditemukan hingga saat ini adalah Akasta Kenes berusia 4,03 miliar tahun. Di barat Kanada dekat Great Salt Lake, penelitian pada batu-batuan kuno tidak cukup, sebab batu-batu yang berumur lebih dari 3,5 miliar tahun juga dapat ditemukan di hampir semua benua. Untuk menyempurnakan usia bumi, para ilmuwan mulai melihat faktor lain, yakni dengan mempelajari benda-benda lain di tata surya. Para ilmuwan dapat mengetahui lebih banyak tentang sejarah awal planet ini. Lantas, berapa umur planet yang kita tinggali ini? Melalui berbagai informasi, metode, dan objek penelitian, para ilmuwan telah dapat menyimpulkan usia bumi sekitar 4,54 miliar tahun dengan rentang kesalahan 50 juta tahun. Sebagai perbandingan, galaksi Bima Sakti yang berisi tata surya berusia sekitar 13,2 miliar tahun, sementara alam semesta telah berusia 13, miliar tahun. Apa yang terjadi jika matahari diganti dengan bintang neutron? Mari kita berandai-andai sejenak. Bagaimana jika matahari digantikan dengan bintang neutron? Apakah bumi dan planet-planet akan tetap seperti sekarang? Sebelum kita bahas apa yang terjadi dengan tata surya, bagaimana kalau kita berkenalan dengan bintang neutron? Gaya tarik di bintang neutron ini luar biasa besar, atau sekitar 2 miliar kali lebih kuat dari gravitasi bumi. Gila nggak tuh ini mah? Belum seberapa, yuk intip ke samping.
Jadi ketika kita menggantikan bintang neutron sebagai pusat tata surya, planet-planet akan ditarik oleh gaya gravitasi bintang neutron yang sangat besar. Akibatnya planet-planet pun mengalami kehancuran dan materinya ditarik ke arah bintang neutron. Bisa jadi serpian planet-planet di tata surya yang hancur akibat tarikan bintang neutron ini. Semakin jauh sebuah benda dari bintang neutron, tentu gaya tarik yang berpengaruh pada objek tersebut akan semakin lemah. Seandainya matahari digantikan dengan bintang neutron, maka yang pasti kehidupan di bumi juga akan punah. Seandainya yang kita gantikan itu bukan bintang neutron tapi bintang bermassa besar yang kelak akan jadi bintang neutron, maka tata surya pun tidak akan bertahan. Jadi kira-kira seperti itulah nasib tata surya jika matahari digantikan bintang neutron. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya.